Hai teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang strategi belajar TOEFL khususnya untuk listening section in short dialogues skill 1 to 3. In skill 1, you have to focus on the last line. Why? Because on the last line of the dialogue probably contains the answer to the questions. Maksudnya adalah dalam kalimat terakhir dialog itu mungkin justru mengandung jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kedua, listen to the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. If you don't understand, don't worry because it probably does not contain the answer. Jadi, Anda dengarkan percakapan secara keseluruhan mulai dari percakapan pertama sampai percakapan kedua. Kalau Anda memahami, itu bagus. Tapi, kalau Anda belum memahami, jangan khawatir karena mungkin pada percakapan pertama itu justru tidak ada jawaban yang Anda cari. Third, be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text. Jadi, siapkan diri Anda untuk fokus pada pembicara kedua atau yang the second speaker. Kenapa? Karena di situ justru jawaban ada di pembicara yang kedua. Repeat the last line itu maksudnya silakan Anda ulangi, Anda pikirkan lagi sambil membaca jawaban yang ada di teks di hadapan Anda. Dalam short dialogue TOEFL test, biasanya terjadi percakapan antara dua orang yang kemudian diikuti oleh satu pertanyaan yang diucapkan oleh narator. Nah, penting untuk memahami bahwa jawaban dari tipe pertanyaan short dialogue ini sebagian besar bisa Anda temukan pada last line of conversation atau kalimat terakhir yang diucapkan oleh pembicara terakhir. Contoh di sini saya punya the example from the paper and computer TOEFL test. Dalam rekaman, Anda akan mendengar percakapan antara laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Kemudian diikuti oleh narator. Dalam contoh berikut, percakapan terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki berkata, Billy really made a big mistake this time. And then the woman said, yes, he forgot to turn in his research paper. Narator kemudian melanjutkan dengan pertanyaan, what does the woman say about Billy? Last line di sini, yang dimaksud last line, itu adalah percakapan yang diucapkan oleh woman atau pembicara kedua. Yes, he forgot to turn in his research paper. Kemudian, dalam lembar tes Anda akan ada pilihan jawaban yang akan Anda pilih nantinya. Nah, Anda tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan paragraf. Anda tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan yang diucapkan oleh pembicara kedua atau second line speaker. Contoh di sini jawaban di antara jawaban A, B, C, dan D. Yang paling tepat itu adalah jawaban yang D. Yang D. Kenapa? Karena forgot itu sama artinya dengan did not remember. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Latihan pertama, please read the question and focus on the last line. Then choose the best answer to that questions. Jadi di sini kami sediakan teks rekaman beserta pilihan jawabannya. Teman-teman boleh mempause video ini kemudian mencoba menganalisis sesuai dengan strategi yang pertama tadi. Sudah ketemu jawabannya? Kalau belum yakin, mari kita bahas bersama-sama. The last line pada teks tersebut, teks rekaman tersebut mengatakan bahwa I have no idea.
I have no idea. Saya tidak punya gagasan apapun, nggak punya ide apapun. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Karena dia tidak punya ide sama dengan dia tidak tahu apapun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pertanyaan selanjutnya, silakan teman-teman baca, kemudian teman-teman coba untuk menjawab. Boleh di pause video berikut. Bagaimana? Sudah yakin dengan jawabannya? Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama. The last line dari dialog tersebut adalah I rang the bell but no one answered. I rang the bell but no one answered. Aku membunyikan bel tapi tidak satupun orang menjawab. Lalu mari kita analisis satu-satu mulai dari jawaban yang A. Jawaban yang A mengatakan Barb answered the bell. Jadi Barb menjawab bell. Jawaban ini kurang tepat atau tidak tepat karena di situ tertulis no one answered. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian jawaban B, the house was probably empty. Rumah itu kemungkinan besar kosong. Bisa dijadikan alternatif jawaban. Yang C, the bell was not in the house. Bell tidak ada di rumah. Jawaban ini kurang tepat karena belnya ada di rumah, tapi orangnya tidak ada di rumah. Yang D, the house doesn't have a bell. Rumah itu tidak punya bell. Jawaban ini juga tidak tepat karena rumah itu punya bell. Maka the best answer for these questions or from the dialogue is B, yaitu the house was probably empty. Sekarang silahkan teman-teman coba untuk mendengarkan rekaman berikut, kemudian jawab pertanyaan yang ada dengan pilihan jawaban yang sudah kami sediakan. Number 1. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 2. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Bagaimana? Sudah yakin dengan jawabannya? Mari kita bahas jawaban yang benar. Soal nomor 1, jawaban yang benar adalah C. Why? Berikut adalah dialog yang tadi teman-teman dengar. Man, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? And then the woman said, I couldn't keep my eyes open. Nah, fokus teman-teman adalah di last line atau the second speaker. I couldn't keep my eyes open. Aku nggak bisa membuka mata. Jawaban nomor 1 yang A, her eyes hurt, itu kurang tepat karena mata si perempuan itu sehat dan tidak sakit. Kemudian yang B, she thought the lecture was great. Dia berpikir bahwa dosen itu luar biasa. Perempuan saya kira tidak berpikir seperti itu ya, jadi jawabannya kurang tepat. C, the class was boring. Kelasnya membosankan. Jawaban C yang paling tepat. Yang D kurang tepat karena she didn't want to watch a Professor Martin. Dia tidak ingin bertemu Profesor Martin. Jawaban D juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah B. He can't help her tonight. Kenapa? Based on the dialogue, the woman said, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. And then the man said, sorry, I'm busy tonight. Si laki-laki menjawab, maaf, malam ini saya sibuk. Jawaban yang A, he will busy with her homework tonight. Dia akan sibuk dengan PR si perempuan malam ini. No, kenapa? Karena dia akan sibuk dengan kegiatannya sendiri.
Yang B, he can't help her tonight. Dia tidak dapat membantu malam ini. Ini yang paling tepat. Yang C kurang tepat karena he's sorry he can't ever help her. Dia minta maaf karena dia tidak akan pernah dapat membantunya. Padahal dia hanya tidak dapat membantu untuk malam ini. Mungkin lain kali dia masih bisa. Yang D tidak tepat karena he'll help her with her physics. Dia akan membantu dengan PR fisikanya. Jawabannya tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Skill yang kedua adalah choose the answers with synonyms. Jadi often the correct answer in short dialogue is an answer that contains synonym or words with similar meanings but different sounds. Jadi seringkali jawaban yang benar pada dialog pendek itu adalah jawaban yang mengandung sinonim. Sinonim itu sendiri adalah kata yang memiliki makna atau arti sama tetapi memiliki perbedaan bunyi. Okay, the strategy of choose answer with synonym. Yang pertama adalah as you listen to the last line of the dialogue, please focus on keywords in that line. Jadi ketika Anda mendengarkan percakapan, khususnya yang percakapan pembicara kedua, Anda harus fokus pada keywords-nya. Selanjutnya, jika Anda melihat ada sinonim yang sama dengan yang ada di jawaban atau di multiple choice, maka Anda kemungkinan besar akan menemukan jawaban yang benar. Contoh or the example from the paper and computer TOEFL test berikut. Pada rekaman or on the recording, you will hear the woman said, "Why is Barbara feeling so happy?" And then the man said, "She just start working in a real estate agency." Narator, what does the man say about Barbara? Di lembar jawab Anda akan menemukan jawaban seperti ini. She always liked her work in real estate. She began a new job. She just bought some real estate. She bought a real estate agency. Nah, keywords-nya dari dialog di sini adalah start working. Start itu memulai, sama dengan begin. Work itu sama dengan job. Jadi the best answer for this dialogue is B. Selanjutnya soal latihan untuk skill kedua. Silahkan Anda baca dialog yang kami sediakan, kemudian Anda tentukan keywords atau kata kunci pada si pembicara kedua dari dialog tersebut. Kemudian Anda tentukan lagi sinonimnya dari keyword itu dengan yang ada di jawaban atau multiple choice. Lalu silahkan Anda pilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman boleh pause video ini sementara untuk menganalisis jawaban teman-teman. Mari kita analisis jawabannya bersama-sama. Keywords atau kata kuncinya adalah applauded for a long time after the performance. Sinonim dari kata applaud adalah clapped. Kemudian for a long time bisa on, and performance adalah the concert. So the best answer of the questions is C. Soal latihan yang selanjutnya, silahkan di pause untuk menganalisis jawaban. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Keywords atau kata kunci dari dialog ini adalah fill out an application. Fill out an application. Kata fill out ini memiliki sinonim dengan kata complete atau to complete. Kemudian an application itu sinonimnya adalah a form. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D.
Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara menganalisisnya? Silahkan teman-teman coba untuk mendengarkan rekaman berikut, kemudian jawab pertanyaan yang ada dengan pilihan jawaban yang sudah kami sediakan. Number 1. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 2. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Sekarang mari kita coba bahas bersama-sama. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah A. Why? Please look at the dialogue conversations here. First speaker, how are you feeling today? And then the second speaker, I'm really feeling rather sick. So the keywords is rather sick. Saya merasa agak sakit. So sick here has the synonym with not feeling very well. Jadi kata sick, kata sakit itu memiliki sinonim dengan kata merasa sedang tidak baik atau tidak enak badan. So the best answer for these questions is A atau yang A. Next, untuk soal nomor 2. The answer of number 2 is C. The plane landed on time. Kenapa jawabannya C? Kita lihat dialog tadi. Did you have to wait at the airport for a long time? And then the second speaker said, no, the plane landed right on schedule. Keywordsnya adalah right on schedules atau sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal itu sinonimnya adalah on time. So the best answer of number 2 is C. Skill 3 is avoid similar sounds atau menghindari kata yang berbunyi mirip. Jadi tadi kalau di skill 2 teman-teman diminta untuk mencari sinonim. Sinonim itu adalah dua kata yang berbeda tapi memiliki makna dan arti yang sama. Sedangkan skill 3 teman-teman diminta untuk menghindari kata yang berbunyi mirip atau istilahnya adalah homofon. Karena kalau kata berbunyi mirip itu belum tentu memiliki arti yang sama. Caranya, teman-teman silahkan tentukan keywordsnya sesuai sama dengan yang tadi, yaitu dari the second line of the conversations. And then, please identify atau tentukan kata pada jawaban yang memiliki similar sounds atau bunyi yang mirip. Dan kemudian jangan pilih jawaban dengan kata yang berbunyi mirip sesuai yang teman-teman dengar. Example from the paper and computer TOEFL test. On the recording, you will hear, "Man, why couldn't Mark come with us?" The woman, "He was searching for a new apartment." And then the narrator said, "What does the woman say about Mark?" Di lembar jawaban Anda akan membaca jawaban A, B, C, D. Anda fokus pada the second line. He was searching for a new apartment. Kata searching, search, ini memiliki bunyi yang mirip dengan research and at church. Jadi, Anda jangan memilih jawaban yang C dan D. And then kata apartment, ini memiliki bunyi yang mirip dengan department and appointment. So, jawaban yang A dan D itu juga jangan Anda pilih. So, the best answer for the question is B. Selanjutnya untuk soal latihan skill 3. Silakan teman-teman baca dialog yang kami sediakan and then tentukan kata kunci pada second line of
each short conversation. Tentukan kata kunci pada si pembicara kedua. Kemudian tentukan kata yang kira-kira memiliki bunyi yang mirip dengan keywords tersebut. Dan silakan Anda pilih jawaban yang paling tepat. Ingat, jawaban yang paling tepat itu mungkin adalah jawaban yang justru tidak memiliki bunyi yang mirip dengan dialog atau conversation. Selanjutnya, mari kita bahas. Have you finished packing yet? And then, you should call the porter to get the suitcases. The narrator said, what does the woman mean? Ketika teman-teman memperhatikan, kata the porter ini memiliki bunyi yang mirip dengan important dan juga portable. Selanjutnya, kata suitcases ini jelas memiliki bunyi yang mirip dengan suitcases, sweet in case, dan sweet cases. Jadi teman-teman jangan memilih jawaban yang A, C, dan D. So the best answer for the dialogue or the questions is B. Untuk contoh soal yang kedua, silakan teman-teman pause videonya untuk menganalisis jawaban. Bagaimana? Sudah ditemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam percakapan dialog tersebut, the woman said, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. And then the man said, but Sally doesn't have a cent. Narrator will ask, what does the man mean? Lalu teman-teman silahkan perhatikan pilihan jawabannya. Kata cent pada second line conversation memiliki bunyi yang sama dengan kata sense. Send dan set. Jadi jangan pilih jawaban A, B, D. So the best answer for the question is C. Sally has no money. Number 1. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Number 2. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Bagaimana teman-teman? Sudah selesai latihan soalnya? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Mari kita lihat dialognya. A woman said, why are you waiting here by the front door? And then man, the mail should arrive at noon and I'm expecting something important. Kata mail yang diucapkan oleh second speaker itu sama bunyinya dengan kata meal, mails, dan mail. Kemudian kata should itu hampir sama bunyinya dengan serve and should. Kemudian kata noon itu juga sama bunyinya dengan yang noon, noon, and noon di ABC. Jadi jangan memilih jawaban yang A, B, dan C. So the best answer is D. Untuk soal yang nomor 2, jawabannya adalah C. Alasannya, perhatikan dialog berikut ini. Man, how long until you'll be ready to leave? Woman, first I need to water the grass. Kata water ini memiliki sama bunyi dengan wait, waiter, water, watch out. Kemudian kata grass itu memiliki sama bunyi dengan cash, glass, crash. Jadi jangan memilih jawaban A, B, dan D. So the best answer for the question is C.